Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Nusaibah STHIM PD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak usia dini. Di sini saya Siti Mahmudah dan Ibu Dwi Fitrianingsih akan memaparkan PowerPoint yang berjudul tipe pengasuhan autoritarian, autoritatif, permisif, demokratis, dan islami. Yang pertama yaitu pola asuh orang tua. Apa itu pola asuh orang tua? Menurut gaya Darling dan Steinberg, pola asuh adalah kumpulan dari sikap, praktek, dan ekspresi nonverbal orang tua yang bercirikan kealamian dari interaksi orang tua kepada anak sepanjang situasi yang berkembang. Sedangkan menurut Baumrind, bahwa pola asuh pada prinsipnya merupakan parental control, yakni bagaimana orang tua mengontrol, membimbing, dan mendampingi anak-anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangannya menuju pada proses pendewasaan. Sedangkan menurut Harlock, pola asuh adalah mendidik anak agar dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosialnya atau supaya dapat diterima oleh masyarakat. Nah, dari beberapa pendapat para tokoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua adalah cara mendidik dan membimbing orang tua kepada anaknya yang mengarah kepada pengembangan pribadi dan menentukan perilaku bagi anak dalam suatu keluarga. Untuk selanjutnya yaitu teori pola asuh. Yang pertama yaitu teori pola asuh autoritarian atau otoriter. Apa itu? Pola asuh autoritarian atau otoriter adalah tipe pola asuh di mana orang tua terlalu banyak menuntut dan sangat kurang merespon dan menanggapi keinginan anak. Baumrind mengemukakan bahwa pengasuhan otoriter ialah suatu gaya yang membatasi, menghukum, dan menuntut anak untuk mengikuti perintah-perintah orang dan tidak memberi peluang kepada anak untuk berbicara. Menurut Baumrind, bentuk pola asuh autoritarian atau otoriter memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kurang memiliki kasih sayang, yang kedua kurang simpatik, dan yang ketiga mudah menyalahkan segala aktivitas anak, terutama ketika anak ingin berlaku kreatif. Untuk pola asuh selanjutnya yaitu pola asuh autoritatif atau demokratis. Jadi autoritatif itu sama dengan demokratis. Apa itu pola asuh autoritatif? Yaitu pola asuh yang mendorong anak agar mandiri, tapi masih menetapkan batasan-batasan dan pengendalian atas tindakan mereka. Adanya musyawarah memperlihatkan kehangatan atau kasih sayang. Ciri-ciri pola asuh autoritatif sebagai berikut yaitu 1. Hak dan kewajiban antara anak dan orang tua diberikan secara seimbang. Yang kedua, saling melengkapi satu sama lain. Orang tua yang menerima dan melibatkan anak dalam mengambil keputusan yang terkait dengan pengambilan keputusan keluarga. Yang ketiga, memiliki tingkat pengendalian yang tinggi dan mengharuskan anak-anaknya bertindak pada tingkat intelektual dan sosial sesuai usia dan kemampuan mereka, tetapi mereka tetap memberi kehangatan dan komunikasi dua arah. Yang keempat yaitu memberikan penjelasan dan alasan atas hukuman yang diberikan orang tua kepada anak. Yang kelima, selalu mendukung apa yang dilakukan oleh anak tanpa membatasi segala potensi yang dimilikinya serta kreativitasnya, namun tetap membimbing dan mengarahkan anak. Untuk selanjutnya yaitu pola asuh permisif. Apa itu pola asuh permisif? Pola asuh permisif menurut Santrok yaitu suatu gaya di mana orang tua sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak. Orang tua dengan pola asuh permisif juga bersikap dingin, tidak banyak terlibat dalam kegiatan anak dan acuh. Pola asuh permisif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu orang tua memberikan kebebasan kepada anak seluas mungkin. Yang kedua, anak tidak dituntut untuk belajar bertanggung jawab. Yang ketiga, anak diberi hak yang sama dengan orang dewasa dan diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengatur diri sendiri. Yang keempat, orang tua tidak banyak mengatur dan mengontrol, sehingga anak tidak diberi kesempatan untuk mengatur diri sendiri dan kewenangan untuk mengontrol dirinya sendiri. Sedangkan yang kelima, orang tua kurang peduli pada anak. Untuk pemaparan PowerPoint selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Dwi Fitrianingsih.
Silakan Bu Dwi. Saya lanjutkan. Untuk selanjutnya adalah pola asuh Islamik. Menurut Derojat, pola asuh Islam ialah suatu pengasuhan yang utuh berdasarkan sikap dan perilaku orang tua terhadap anak sejak dini, yaitu dalam hal mendidik, membina, membiasakan, dan membimbing anak secara maksimal berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Di sini tugas orang tua adalah memberikan pengarahan yang positif dan memberikan bimbingan kepada anak agar bisa menerapkan ajaran pendidikan Islam yang benar, berdasarkan perilaku yang baik, dan berdasar kepada tentunya Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa pola asuh Islami dicontohkan oleh Luqman. Luqman memberikan pembelajaran ataupun nasihat yang luar biasa kepada anaknya, agar anaknya selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di antara pola asuh yang diterapkan oleh Luqman Hakim terhadap anak-anaknya antara lain adalah menerima, melindungi, menuntut kepada anak. Menerima yang dimaksud Luqman Hakim yaitu Luqman Hakim bisa menerima anaknya dengan sepenuh hati. Luqman Hakim bertanggung jawab atas apa yang Allah titipkan. Selanjutnya, Luqman Hakim memerintahkan dan menuntut anaknya untuk mendirikan sholat dan mengajak manusia untuk dalam hal kebaikan dan melarang orang supaya tidak melakukan suatu perbuatan yang buruk. Pola asuh Islami menekankan pada praktik pengasuhan, tidak hanya fokus pada gaya pengasuhan dalam keluarga, akan tetapi lebih fokus pada bagaimana orang tua membentuk insan kamil pada anak-anaknya. Orang tua memiliki kewajiban membimbing dan mendidik anak berdasarkan syariat agama Islam. Islam memandang bahwa dalam membentuk anak yang memiliki perilaku baik, kita harus diawali dari perilaku kita sendiri dan tentunya sedini mungkin. Islam memandang bahwa perilaku anak di masa depan itu merupakan cerminan dari orang tua dan pendidikan orang tua mereka sejak dini. Untuk selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua. Menurut Herlock, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pola asuh orang tua, yaitu karakteristik orang tua yang berupa kepribadian orang tua. Di sini setiap orang berbeda ya dalam tingkat energi, kesabaran, intelijensi, sikap, dan kematangannya. Karakteristik tersebut akan mempengaruhi kemampuan orang tua untuk memenuhi tuntutan peran sebagai orang tua dan bagaimana tingkat sensitivitas orang tua terhadap kebutuhan anak-anaknya. Yang kedua adalah keyakinan. Keyakinan yang dimiliki orang tua mengenai pengasuhan akan mempengaruhi nilai dari pola asuh dan akan mempengaruhi tingkah laku dalam mengasuh anaknya. Yang ketiga adalah persamaan dengan pola asuh yang diterima orang tua. Bila orang tua merasa bahwa orang tua mereka terdahulu berhasil menerapkan pola asuh kepada kita atau anak-anaknya, maka mereka akan menggunakan teknik serupa dalam mengasuh anak. Namun, bila mereka atau kita merasa pola asuh yang digunakan oleh orang tua kita tidak tepat atau tidak pas, maka kita atau orang tua beralih ke teknik pola asuh yang lain. Selain itu juga dipengaruhi oleh penyesuaian. Yang pertama adalah penyesuaian dengan cara disetujui kelompok orang tua yang baru, memiliki anak atau yang lebih muda dan kurang berpengalaman, lebih dipengaruhi oleh apa yang dianggap anggota kelompok. Anggota kelompok di sini bisa berupa keluarga besar atau masyarakat pada umumnya. Di sini dianggap merupakan cara terbaik dalam mendidik anak apabila dalam suatu masyarakat itu sudah mempercayai suatu pola asuh yang baik. Yang kemudian adalah usia orang tua. Orang tua yang berusia muda cenderung lebih demokratis dan permisif bila dibandingkan dengan orang tua yang berusianya lebih tua. Yang selanjutnya adalah pendidikan orang tua. Pendidikan orang tua yang telah mendapatkan pendidikan yang tinggi
dan mengikuti kursus atau dalam mengasuh anak lebih menggunakan teknik pengasuhan autoritatif dibandingkan dengan orang tua yang tidak mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam mengasuh anak. Selanjutnya adalah jenis kelamin. Ibu pada umumnya lebih mengerti anak dan mereka cenderung kurang otoriter bila dibandingkan dengan bapak. Kemudian status sosial ekonomi. Orang tua di kelas menengah dan rendah cenderung lebih keras, memaksa, dan kurang toleran dibandingkan dengan orang tua dari kelas atas. Selanjutnya adalah konsep mengenai peran orang tua dewasa. Orang tua yang mempertahankan konsep tradisional cenderung lebih otoriter dibandingkan orang tua yang menganut konsep modern. Selanjutnya adalah jenis kelamin anak. Di sini orang tua umumnya lebih keras ya Bu, terhadap anak perempuan daripada anak laki-laki. Kemudian usia anak. Usia anak dapat mempengaruhi tugas-tugas pengasuhan dan harapan orang tua. Selanjutnya, temperamen. Pola asuh yang diterapkan orang tua akan sangat mempengaruhi temperamen seorang anak. Anak yang menarik dan dapat beradaptasi akan berbeda pengasuhannya dibandingkan dengan anak yang cerewet dan kaku. Jadi ini tergantung bagaimana menyikapi anak ya Bu. Jika anak ini dari sifat anak mungkin dari karakter anak, bukan dari karakter orang tua. Kemudian adalah kemampuan anak. Di sini pola pengasuhan disesuaikan dengan kemampuan anak. Orang tua akan membedakan perlakuan yang akan diberikan untuk anak yang berbakat dan anak yang memiliki masalah dalam perkembangannya. Mungkin pola pengasuhan akan disesuaikan dengan minat dan bakat anak atau kemampuan anak. Yang selanjutnya adalah situasi. Anak yang mengalami rasa takut dan kecemasan biasanya tidak diberi hukuman oleh orang tua, tetapi sebaliknya jika anak menentang dan perilaku agresif, kemungkinan orang tua akan mengasuh dengan pola otoritatif. Namun terkadang juga itu ya, anak-anak untuk yang cenderung membangkang, kalau dikerasi ini malah ini tambah membangkang. Cukup sekian pemaparan makalah dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.